Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmarniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pringgeselo. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, ketiga, diferensiasi produk. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang galau. Ada yang galau ya? Ada yang marah gitu? Itu siapa nih? Itu galau. Iya, daripada galau ya. Kalau galau kan gak enak ya menerima pelajaran hari ini. Iya. Nah, jadi biar galaunya hilang ya, kita akan lakukan sebuah metode ya. Metode hari ini adalah namanya stop ya. Nah, silakan kalian tangan di atas meja semuanya. Pejamkan mata ya. Pejamkan mata. Tarik nafas sambil merenungkan ya apa yang pernah kalian alami di rumah ya. Ya, tarik nafas, pejamkan, hembuskan. Ya, udah selesai. Nah, sekarang ibu tanya, dari metode tadi, ya, gimana perasaannya hari ini semuanya? Lega. Senang. Nah, terutama yang tadi sedih tuh. Iya. Tidak. Ya, gimana perasaannya tadi? Setelah menggunakan metode stop. Tenang. Udah lega, udah tenang. Ya? Ya? Sudah. Ada lagi yang sedih tadi? Tidak. Iya, mana? Gimana perasaannya, Nak? Lega. Udah lega. Ada lagi? Sedih. Tadi kan sedih. Nah, setelah menggunakan metode stop gimana? Tenang. Udah tenang ya? Udah baik kan ya? Iya, oke. Pelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Ahmad Fauzan Abdullah, Aizatul Jannah, Ana Rozana, Ardiansah Akbar,
mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat ya? Ya. Yang keempat, Saling menghargai dan menghormati pendapat teman. saling menghargai dan menghormati pendapat teman. Yang kelima, Berdoa sebelum memulai pelajaran. iya, berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi itu kesepakatan kelas kita. Sepakat? Nanti kalau ada yang melanggar, siap untuk dikasih teguran? Siap. Ya. Fokus. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Ya, kalau yang cepat ya. Tempo 1, 3. Ingat ya. 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 Tempo 1, 3. Tempo 2. Tempo 2, 1. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana dan bagaimana cara menanggulanginya, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertemuan, ya, mungkin alangkah baiknya Ibu akan membagikan dulu ya, membagikan asesmen, ya, asesmen awal. Nah, di sini Ibu akan mengetahui, dan Ibu mengetahui bagaimana minat gaya belajar kalian, ya, baik itu kognitif maupun non kognitifnya, ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembelajaran berdiferensiasi, nanti kalian mampu memahami, ya, menganalisis konsep mitigasi bencana dan adaptasi
berhasil direkam dari jarak yang sangat dekat. Ketika seorang pengguna jalan terjebak hujan angin yang menakutkan, Tayangan video tadi kira-kira menggambarkan tentang fenomena apa? Bencana alam. Nah, kira-kira bencana alam itu seperti apa? Angin puting beliung, ya. Nah, dari bencana alam yang kalian sebutkan tadi bisa dikategorikan ya, baik fisik-fisik, fisik sosial, sosial dan sosial. Fisik-fisik atau fenomena alam itu murni ya, faktor alam, tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan fisik dengan sosial itu karena faktor manusia. Artinya fenomena atau peristiwa alam itu ada campur tangan manusia. Contoh banjir, tanah longsor, ya. Terus yang terakhir sosial, yaitu peristiwa ya yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh misalnya terorisme, ya, kenakalan remaja, apalagi yang terjadi di masyarakat tempat tinggal kalian. Pencurian, Tawuran, pencurian, pemerkosaan, bullying, penganiayaan, ya, KDRT, bagus, ya. Nah, semua itu termasuk fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Ya, silakan. Karena adanya pemanasan global. Karena adanya juga tekanan udara yang menyebabkan suhu udara menjadi tidak normal. Iya, good. Ada lagi? Karena cuaca yang ekstrim. Iya, karena cuaca yang ekstrim. Kelalaian manusia. Iya, good. Kelalaian manusia. Ya, silakan kita kasih hapus temannya dulu. Pertanyaan pemantik kedua, aktivitas manusia seperti apa yang dapat memberikan dampak terhadap peristiwa tersebut? penebangan liar, Penebangan liar, buang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan, ada lagi. Penggundulan hutan. Penggundulan hutan, yang diakibatkan oleh manusia, manusia. Salah satu tadi adalah penebangan pohon secara liar atau di daerah tadi ya. Nah, itu banyak aktivitas anak ya. Yang ketiga ya, yang dapat memberikan dampak terhadap peristiwa, artinya aktivitas misalnya penebangan hutan secara liar
Ya kejelasan gitu. Dibuka halaman, ya sebentar dulu, halaman 215. Silakan dibuka halaman 215. Ya, untuk sumber ya, kalian boleh lihat di Google ya. Nah, boleh lihat buku paket juga referensinya ya. Nah, boleh juga menggunakan nanti aplikasi ya. Nanti untuk mengetahui apakah negara kita itu termasuk rawan bencana ya. Itu ada aplikasi. Nah, aplikasinya bernama Inaris. Nah, ini aplikasi akan kita pakai nanti ya. Ini aplikasi Inaris ya. Nah, silakan. Nah, di sini nanti Ibu akan bagikan LKPD ya. Bentar aja. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, terkait dengan bagaimana cara pengerjaannya nanti Ibu akan jelaskan. Pada anak-anak Ibu akan menjelaskan ya tentang LKPD-nya. Silakan diperhatikan. Nah, di sini ada halaman pertama ya. Di sini ada peta Indonesia. Ya. Nah, di sini kita akan mengetahui kira-kira di Indonesia itu bencana apa aja yang paling rawan terjadi. Ya. Nah, di sini halaman 2. Silakan perhatikan halaman 2. Ya. Nah, di sini ada deskripsi ya tentang wacana dari gambar. Nah, kira-kira gambar ini menunjukkan peristiwa apa? Ya, itu di halaman 3. Ya, di sini ada 4 pertanyaan. Menurut kalian kegiatan apakah yang dilakukan oleh Bapak ya Kepala BNPB? Ya. Nah, di sini atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, kalau dia misalnya menanam pohon, berarti kalian udah bisa tebak. Iya. Ya? Bisa tebak peristiwa apa yang terjadi kalau kita menanam pohon kembali? Peristiwa pelanggaran hukum. Peristiwa apa? Ya? Dia sudah terjadi apa? Bencana tanah longsor. Ya? Artinya kan di sini penghijauan nih. Dia melakukan penghijauan. Ya? Nah, biar artinya ketika kita menebang pohon secara liar, kalau bisa kita tanam lagi, ya, kembali pohon tersebut, ya, bibitnya di sini. Yang berikutnya baru di sini, ya, di halaman 5, ya, bagaimana mitigasinya, ya, udah semua lengkap di sini, ya, tinggal kalian mengerjakan saja, ya. Nanti LKPD untuk tujuan pertemuan kita yang ketiga, poin ketiga, ya. Nanti akan kalian presentasikan
hasil kesimpulan yang kalian buat hari ini, ya itu ditentukan, ya. Nah, ibu bebaskan kalian untuk membuat, ya, entah itu dalam bentuk PPT, ya kan? Entah itu nanti dalam bentuk infografis yang suka gambar, ya. Nah, jadi kalian akan mengambil misalnya temanya tadi kebakaran hutan, ya. Nah, nanti kalian akan gambar terkait dengan kebakaran hutan itu, ya. Kok bisa terjadi kebakaran hutan, itu digambar juga, ya. Itu dampaknya apa, itu nanti digambar juga, ya. Nah, itu, ya. Nah, nanti di sini kamu cari menunya, ya. Nah, misalnya ini tentang mana dia indeks risikonya. Kamu lihat indeks risikonya di sini. Ya. Oh, terus kita tulis. Indeks risikonya bisa, ya. Bentar dulu. Misalnya kamu ingin mengetahui banjir bandang, perhatikan semua di sini, ya. Tinggal dipencet, ya kan? Tolong dijawab nanti ini nanti seolah-olah di pertanyaan pertama kelompok C dijawab ini. Yang pertanyaan ini, pertanyaan ini. Menurut kalian kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan ya, karena Bapak ini sedang menanam pohon. Kamu jawab, ya. Pak, kamu jawab yang pertama. Arsi jawab, kelompoknya Arsi, halaman yang tabel Arsi. Sudah ibu bagikan RKPD-nya, ya. Nah, bagaimana jenis bencananya, proses mitigasinya seperti apa, ya. Nah, dari kelompok siapa dulu, ya? Iya, kelompok kebakaran hutan. Ya, silakan. Perhatikan semuanya. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Bapak Kepala BNPB tersebut? Kegiatan yang dilakukan oleh Bapak BNPB tersebut adalah kegiatan menanam pohon kembali atau reboisasi yang dilakukan untuk menanggulangi bencana alam. Contohnya seperti banjir dan longsor. Iya, silakan dikasih aplaus dulu. Nah, tadi kelompok kebakaran hutan mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala BNP, ya, BNPB itu adalah kegiatan lagi menanam pohon atau penghijauan. Nah, kalau kita melakukan penghijauan, apa yang terjadi? Tentang apa? Peristiwa apa? Iya, mengurangi peristiwa longsor, ya. Lanjut, mitigasi struktural dan non struktural. Kelompok siapa kira-kira yang bisa menjawab? Oke, kegiatan apakah yang dilakukan pada gambar A dan B? Di sini kegiatannya adalah pemberian donasi berupa sembako untuk bantuan terhadap korban gunung meletus. Iya. Nah, di sini jelas, ya. Nah, peristiwanya adalah gunung meletus, ya. Nah, lanjut. Tindakan mitigasi pra bencana saat dan pasca bencana. Silakan kelompok Banjir. banjir.
pra bencana, duduk nonton TV. Iya. Saat bencana kaget, panik dan menyelamatkan diri. Iya. Terus? Pasca bencana mengungsi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari bangunan. Iya. Udah, gitu aja? Iya, silakan kasih aplaus. Kasih semangat lagi ya. Silakan semua berdiri dulu. Kita mau fokus ya. Dan tugasnya. Ini mau beda, Pak. Di sini. Di sini kalau mau melihat keadaan banjir bandangnya di sini ya di sini kan semua mau ngelihat letusan gunung apinya lengkap, kekeringannya, kebakaran hutan lahannya lengkap. Sebelum Ibu tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita adakan refleksi dulu. Ya. Tadi udah Ibu bagikan sticky note, silakan ditulis dan tempelkan di depan. Ya. Hanya 10 detik. Silakan dimulai dari sekarang. Di papan putih mana? Sini. Modelnya yang Dianya. biar bagus. Good. Terus. Ya, tadi kalian udah ya. Nah, tadi udah kalian buat refleksi ya. Nah, di sini dari materi geografi yang telah kita pelajari hari ini saya jadi paham tentang mitigasi bencana, bagaimana penanggulangannya, dan saya juga jadi paham tentang penggunaan aplikasi Inaris ya. Intinya di sini pelajaran hari ini saya belajar menyenangkan ya. Berikutnya pembelajaran hari ini sangat seru ya. Iya sama seru juga ya. Perasaan saya juga di sini merasa senang karena kita bisa mengetahui jenis-jenis bencana dan cara penanggulangannya ya. Lagi di sini materinya sangat jelas, penyampaian materinya juga bagus dan mudah dipahami. Tadi juga ada breaking sehingga kita tidak bosan, ya. Nah itu sejauh kesimpulan dari refleksi kalian, ya. Nah, Ibu bisa simpulkan bahwa kalian itu udah paham, ya. Dan pertama kali juga pengenalan tentang aplikasi Inaris, ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana negara kita itu rawan tentang bencana. Ya, untuk pertemuan kedua
presentasi ya sesuai dengan pembagian tugas yang Ibu bagikan tadi ya. Nah, siap-siap untuk pertemuan keduanya kita akan presentasi ya. Nah, mungkin hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Mungkin ada yang bisa ke tangan? Iya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hidrosfer. Iya, kemarin kita membahas tentang hidrosfer. Ada yang tahu apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur perairan di muka bumi. Iya, benar sekali ya. Nah, karena kita berbicara tentang perairan, ya, mungkin ada yang bisa berapa jenis perairan di Indonesia? Dua. Iya, perairan apa aja? Iya, perairan laut dan darat. Salah satu contoh perairan darat adalah sungai. Ya. Nah, itu selain danau ya. Nah, biasanya kalau kita berbicara sungai, ya, kalau misalnya volume air sungai, ya, meluap, apa yang terjadi? Alam ya. Salah satu bencana alam yang diakibatkan oleh luapan air sungai adalah ya. Sekarang kita masuk materi tentang bagaimana cara menanggulangi bencana alam. Ya. Salah satu materi kita pada pagi hari ini adalah mitigasi dan penanggulangan bencana. Pertemuan pertama ya kita sudah membahas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana. Nah, kemarin kita udah membentuk kelompok ya, ada kelompok banjir, kelompok tanah longsor, angin puting beliung, meletus, sama gempa ya. Nah, kelompok yang kemarin silakan bentuk kelompok sekarang untuk membuat produknya ya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan kalian ya. Mungkin kelompok yang kemarin kita ubah ya sesuai dengan minat bakat kalian ya. Bagaimana cara kita menanggulangi bencana ya. Nah, silakan kita bentuk kelompok ya, kelompok baru lagi ini ya. Ya, silakan. Buat ini nanti terus ini jadi panasnya siapa nama tokohnya dulu ya, tokoh, terus alat-alat yang dibutuhkan juga ya. Nah, terus kalau bisa nanti sebelum memulai peran itu kalian baca apa istilahnya ceritanya dulu, ceritanya misalnya kejadiannya di mana ya. Nah, jadi harus lengkap di sini ya, sesuai dengan LKPD skenario nya. Nah, yang diambil ini
ini tentang apa diambil? Mitigasi bencana ya. Pakai apa ini? Oh, Canva ya. Aplikasi Canva. Good. Nah, ini lagi catat ya. Iya, Bu. Yang dicatat tentang apa? Jenis-jenis bencananya. Terus apa lagi di sini? Oh iya, pengertian bencana. Ya, di sini ada berapa bencana ini ya? Gempa, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini pakai aplikasi apa? Inaris ya. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana negara kita ya di Indonesia itu rawan bencana. Nah, di sini. Jadi kalian bisa lihat ya. Nah, yang dilihat di sini misalnya ada banjir bandang, ya juga sini ya. Gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, lengkap semua di sini ya. Nah, kalian mau melihat tentang bencana apa di sini? Oh, mengetahui banjir. Ya, tinggal klik di sini ya. Nah, sejauh mana banjir ini membawa bahaya? Kerentanannya seperti apa? Kapasitasnya berapa skala ya? Resikonya apakah besar, sedang, kecil? Nah, resikonya di sini. Ya. Kita mau lihat dari banjir ini kerentanannya atau bahayanya yang mau dilihat? Bahayanya yang mau dilihat ya. Ya. Indah di Tidak besar. Seperti yang itu. Iya, panas bibirnya mirip juga. Udah. Seriusan dua. Iya. Indonesia ya. Provinsi Sumatera. Tidak ada data yang
Oke, ngerti. Kasih beda. Testimoni. Nah ini aja prinsip penanggulangan bencana. Di sini yang pertama akan penanggulangan cepat dan cepat, prioritas, penanggulangan bencana alam merupakan jalan pencegahan. Satu cepat dan cepat. Maksudnya di sini adalah cuma macet. Yang terus kamu poin-poinnya sampai J. Terjadi jika penanggulangan bencana itu dilakukan terjadi bisa jadi tidak bisa tertolong. Nah, cepat dan jika tidak cepat kita mulai aja dah dan mulai mana? Yang ketiga, pada tahap rehabilitasi. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dan yang terakhir ada tahap rekonstruksi.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata terencana baik konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Silakan Sita. Jika bencana tidak cepat dan tepat ditangani, apa yang akan terjadi? Oke, baiklah. Ya. Oke, dia menjawab. Dampak yang terjadi jika bencana tidak ditangani dengan cepat dan tepat, yaitu dampaknya bisa sangat serius dan meluas. Ada beberapa yang kita sudah sepakati bersama kemarin ya untuk pembuatan produk ya, ini udah habis. Silakan kalian presentasikan ya hasil produk yang dibuat sesuai dengan bakat dan minat kalian yang kemarin ya, yang udah kita tentukan berdasarkan hasil asesmen awal itu. Ya silakan kelompok siapa yang paling duluan? Saya. Ya, silakan kelompok tanah longsor. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok tanah longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok longsor, perkenalkan nama saya Ratusya. Di sini saya sebagai moderator dan ada 5 orang teman saya, satunya sebagai natulen dan 4-nya itu sebagai pemateri. Di sini kami mengambil materi yang berjudul mitigasi bencana dan juga pencegahan bencana alam. Dalam materi ini kami menjelaskan apa sih itu bencana alam, dampak-dampak dari bencana alam, cara penanggulangan atau mitigasinya, dan juga contoh-contoh dari bencana alam tersebut. Yes. Udah. Lanjut next. Iya. Samping. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan resiko dari bencana. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus lakukan ialah melakukan kajian resiko bencana. Dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah, kita harus mengetahui bahaya, kerentanan dan juga kapasitas suatu wilayah. Dalam hal ini juga kita mengenal bahaya atau hazard. Bahaya hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta dan juga benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban dan juga kerugian. 3. Adapun contoh-contoh bencana yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam ke daratan. Saat banjir terjadi, rumah, jalan dan lahan pertanian dapat terendam air, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, mengganggu rutinitas sehari-hari, kerugian finansial yang besar dan bahkan bisa membahayakan nyawa. Kemudian di sini ada persiapan untuk menghadapi banjir. Yang pertama, membuat sistem drainase yang memadai. 2. Menjaga kebersihan sungai. 3. Melestarikan hutan. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Membuat sistem peringatan dini banjir. Selanjutnya, contoh bencana yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya getaran atau guncangan permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang seismik yang menjalar ke segala arah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya kepada kelompok, kenapa gempa bumi bisa terjadi di bumi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari Iza, kenapa sih gempa bumi itu dapat terjadi dalam permukaan bumi? Nah, gempa bumi terjadi di permukaan bumi ini sebab adanya getaran atau guncangan yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di permukaan bumi. Baik, ada lagi? Saya, Arsi? apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Nah, jadi mitigasi bencana adalah suatu hal atau upaya yang dilakukan dalam menanggulangi sebuah bencana yang terjadi. Nah, dalam mitigasi ini sebetulnya tergantung bagaimana peristiwa dari bencana itu yang terjadi. Itulah yang kita gunakan untuk memitigasi atau melakukan penanggulangan terhadap bencana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok Gempa Bumi ingin mempresentasikan tentang prinsip dan tahapan penanggulangan bencana alam. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator dan teman saya sebagai pemateri atau penyaji, dan sebelahnya sebagai anggota. Selanjutnya, prinsip penanggulangan bencana alam akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penanggulangan bencana alam. Yang pertama ada cepat dan tepat. Penanggulangan bencana alam harus dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua ada prioritas. Apabila terjadi bencana alam, penanggulangan bencana harus menjadi prioritas di samping kegiatan lainnya. Yang ketiga ada koordinasi dan keterpaduan. Prinsip koordinasi merupakan penanggulangan bencana alam yang didasarkan pada koordinasi yang saling mendukung. Yang keempat ada berdaya guna dan berhasil guna. Penanggulangan bencana harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, baik dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan. Yang kelima yaitu transparan dan akuntabilitas. Transparan dan akuntabilitas adalah penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka atau dapat dipertanggungjawabkan baik secara etik maupun hukum. Yang keenam ada kemitraan. Kemitraan adalah penanggulangan bencana alam perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat termasuk LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang ketujuh ada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami karakteristik bencana alam dalam rangka mengantisipasi kegiatan. Yang kedelapan ada non-diskriminatif, yaitu penanggulangan bencana dilakukan oleh siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, suku, laki-laki, perempuan, politik, dan sebagainya. Yang terakhir adalah non-proletisi, yaitu di dalamnya penanggulangan bencana baik sebelum saat kejadian bencana dan sesudah dilarang menyebarkan ajaran agama atau keyakinan. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan penanggulangan bencana alam. Yang pertama ada tahapan pencegahan. Tahap pencegahan adalah upaya untuk menghindari dan meminimalkan dampak buruk bencana alam. Dan yang kedua ada tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini hal yang paling mendasar adalah penyelamatan korban bencana. Yang ketiga ada tahap rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Dan yang terakhir ada tahap rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata terencana baik konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana. Udah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Saya. Silahkan Dinda. Jadi gini, jika bencana tidak cepat dan tepat ditangani, apa yang akan terjadi? Oke, cuma itu. Ya. Oke, izin menjawab. Dampak yang terjadi jika bencana tidak ditangani dengan cepat dan tepat, yaitu dampaknya bisa sangat serius dan meluas. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, antara lain: pertama, korban jiwa yang meningkat; kedua, kerusakan infrastruktur yang meluas; ketiga, krisis kesehatan; keempat, ada kehilangan ekonomi; kelima, ketidakstabilan sosial; keenam, kerusakan lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, respon cepat dan tepat sangat penting untuk meminimalisir dampak bencana dan membantu masyarakat pulih lebih cepat. Puas? Dinda puas? Ya, sangat puas. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, sekian dari kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok letusan Gunung Merapi. Di sini kami akan mensimulasikan letusan Gunung Merapi menggunakan diorama. Kemudian ada pun alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu styrofoam, gunting, botol, cutter, air, gelas, kapas, pewarna makanan, deterjen, dan kardus. Oke, pertama-tama tuangkan air. Kemudian tuangkan bubuk deterjen. Oke, setelah itu tuangkan soda kue. Setelah itu juga tuangkan pewarna makanan. Semuanya deh. Ini cukup kan? Aku juga bagusnya. Coba kita lihat proses meletusnya. Kadang. Naik ya. Nanti warnanya keluar, terakhir. Nanti terakhir warnanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kebakaran. Ya.
presentasikan. Ini dapat kita lihat gambaran proses terjadinya kebakaran hutan. Secara umum, kebakaran adalah nyala api yang tidak terkendali, tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian baik harta, benda maupun nyawa. Adapun hal-hal yang menyebabkan kebakaran hutan itu terjadi, pertama adalah karena korek api yang dibuang sembarangan hingga menyebabkan sampah-sampah terbakar dan menyebabkan kebakaran hutan. Yang kedua adalah kompor gas. Bisa jadi kompor gas yang bocor di perumahan warga menyebabkan kebakaran. Yang ketiga adalah adanya bahan-bahan yang berbahaya terbakar seperti bensin dan lain sebagainya. Yang keempat ialah musim kemarau yang panjang yang juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Oke, sekian penjelasan mengenai gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami beri drama musikal tentang banjir. Dan selanjutnya, mari kita lihat kemudian drama musikal kami tentang mengenai banjir. Ya.
Halo, saya Ira. Saya akan memberikan sebuah